episode 2. Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak ditanyakan terkait ngatur keuangan. Apalagi untuk teman-teman yang udah bekerja, yang fresh graduate, itu kan tentu ada perubahan dari mahasiswa ke karyawan. Ada aja lika-liku untuk mengatur keuangan, baru dapat gaji juga kan. Nah, yang sering ditanyain itu kayak untuk atur duit tuh sebenarnya yang bagus pakai persenan atau mungkin ada pakai nominal langsung atau ada cara lain. Nah, di video kali ini aku bakalan share gimana caranya aku bikin anggaran setiap bulannya. Tapi disclaimer, untuk ngatur keuangan terutama dibikin budgeting kayak gini sebenarnya tuh beda-beda gitu tiap orang, karena kebutuhan kita beda-beda gitu, income kita pun juga berbeda gitu kan. Jadi cuman bisa dijadiin referensi doang gitu, bukan menjadi satu patokan yang wajib ini cara yang paling benar gitu. Video ini cuma bisa jadi referensi aja. Kalau misalnya ada yang cocok bisa diambil, kalau ada yang kurang bisa ditambahin dari sumber-sumber lainnya. Oke, kita langsung masuk ke gimana cara aku bikin budgeting setiap bulannya. Yang pertama yaitu aku bikin pos donasi atau sedekah. Nah, ini sebenarnya untuk presentasenya itu terserah. Biasanya sih idealnya 2,5% atau bisa lebih. Sebenarnya baiknya sih lebih ya, karena itu kan juga kita membantu orang lain, pihak lain yang membutuhkan. Dan aku percaya sih kalau kita semakin banyak berbagi, dilancarin segala rezekinya. Nah, untuk pos yang selanjutnya yang kedua yaitu pos investasi dan tabungan. Ini tapi harus diperhatiin lagi ya, ini disclaimer on juga. Kenapa aku bisa masukin pos tabungan dan investasi ini ke pos yang kedua? Ada beberapa hal yang harus diperhatiin, yaitu yang pertama udah punya dana darurat, dan yang kedua udah ada manajemen risiko. Dalam hal ini maksudnya asuransi atau BPJS yang umumnya. Tips dari aku untuk teman-teman yang kesulitan menabung, kenapa ya tabungan aku selalu diambil gitu untuk kebutuhan yang mendadak. Caranya kita harus dipotong sejak awal, jadi nggak nunggu sisa gitu, karena kalau kita nunggu sisa jelas nggak bakalan ada sisa. Dan notes untuk tabungan dan investasi ini aku udah pecah-pecahin jadi beberapa tujuan keuangan. Jadi nggak cuman kayak misal aku nganggarin 1 juta untuk investasi dan tabungan, ya udah 1 juta aja terus setiap bulan, dan itu nggak tahu untuk apa gitu 1 jutanya. Ya udah untuk nanti kalau ada kebutuhan di masa depan aja gitu. Itu kalau menurut aku kurang tepat. Jadi makanya aku bikin pos-pos investasi itu ada turunannya, kayak tujuan keuangannya untuk apa. Misal untuk jangka pendek ada dana darurat, terus dana kurban, liburan mungkin. Untuk yang menengah itu bisa kayak dana menikah atau dana pendidikan kita pribadi. Untuk yang jangka panjang itu bisa kayak dana pensiun atau nantinya mau beli rumah 6 tahun ke depan. Nah, kalau kalian pengen ngerti gimana caranya set tujuan keuangan, terus kayak pos-posnya gimana, uangnya, budgetnya harus berapa dan berapa tahun lagi dan sebagainya, itu nanti aku bakalan bikin di next video. Stay tune aja, kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Lalu yang pos ketiga yaitu pos asuransi atau BPJS umumnya. Fungsinya asuransi ini tuh lebih ke proteksi kejadian-kejadian tak terduga yang bisa bikin kerugian finansial, misalnya sakit tiba-tiba atau kecelakaan, atau bisa jadi sampai meninggal dunia. Nah, kalau di sistem syariahnya pun ini juga ada, namanya takaful. Takaful ini lebih ke kayak iuran atau patungan kelompok gitu, dan bentuknya memang untuk ikhtiar atau solidaritas antara anggota aja untuk saling membantu kalau misalnya ada anggota lain yang terkena kejadian yang tidak terduga itu. Next yaitu ke pos yang keempat, yaitu adalah tagihan bulanan. Tagihan bulanan di sini itu yang aku masukin adalah tagihan-tagihan wajib seperti tagihan kos. Nggak ada tagihan wajib lain sih selain kos. Kalau tagihan kayak Netflix, Spotify itu sebenarnya lebih masuk ke tagihan wajib ya, mungkin masuknya ke tersier, jadi nggak aku utamain gitu, karena kan sistemnya kos atau kontrak itu kan ya karena kebutuhan kita, fitrah kita untuk punya tempat tinggal kan, jadi makanya kita harus punya kewajiban untuk membayar itu. Yang terakhir yaitu yang kelima, itu
adalah pos kebutuhan hidup. Dari sisa-sisa pos yang sebelumnya itu diakumulasikan biar nggak habis sebelum waktunya. Itu aku ada caranya. Misalnya nih ya, sisa untuk anggaran kebutuhan hidup itu ada 2 juta untuk 1 bulan. Biar nggak bakalan ada kekurangan dana atau kita foya-foya di awal dan di akhir kita makan cuman mie instan di 2 juta itu tadi, aku bagi 4 di sini adalah 4 minggu. Tiap minggunya tuh dapat 500.000. Jadi 500.000 itu adalah untuk budget 1 minggu. Bisa dibagi lagi, dibagi 7. Berarti 500 dibagi 7 itu sekitar 72.000-an. Jadi setiap harinya kita paling nggak maksimal banget kita harus pakai ya cuma 72.000 gitu, nggak bisa lebih gitu. Kalau kurang dari 72 malah alhamdulillah itu bisa dialokasikan untuk menabung dan investasi. Misalnya nanti dari 72.000 itu ternyata kurang dan kayak ada kejadian nggak terduga gitu, misalnya bannya bocor atau tiba-tiba ada apa gitu, sesuatu yang benar-benar darurat sehingga kita harus mengeluarkan uang lebih, itu kita bisa pakai pos dana darurat. 72.000 kurang nggak sih buat kalian atau kurang ya? Kalau kurang ya solusinya sih ya kita harus cari tambahan penghasilan sih, itu mutlak apalagi. Jadi itu dia pos-pos keuangan anggaran yang biasa aku bikin setiap bulannya. Nah, itu bisa dijadikan referensi buat kalian. Kalau ada yang kurang bisa ditambah, kalau ada yang lebih bisa dikurangin, ambil yang positif-positifnya aja. Dan yang paling penting, hidup itu nggak bakalan cukup sih kalau kita nggak mencukupkan diri dalam segala hal gitu. Dan dari segi keuangan, dalam masalah keuangan ya financial planning tuh jadi hal yang penting menurut aku, skill yang memang harus kalian miliki gitu. Oke, jadi mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain yang belum aku sebutin, kalian bisa tulis di kolom komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.